Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Regita Mutiara Sandi dari kelas 2 SID. Pada laporan video pertemuan yang ke-11 ini, saya akan membahas bagaimana penerapan git clone pada folder kosong, kemudian menerapkan use effect dengan menerapkan pemanggilan API untuk port inspirational dari endpoint seperti berikut, dan juga menerapkan dynamic root dengan membuat halaman detail untuk dua buah menu. Nah, yang pertama itu, saya akan melakukan dulu penerapan git clone pada folder kosong. Jadi, git clone ini ibaratnya kita akan melakukan ngoding pada PC baru atau di device yang berbeda. Jadi, kita harus melakukan duplikasi project yang sudah kita push ke GitHub ke folder yang baru. Nah, caranya itu, yang pertama kita membuat dulu sebuah folder baru, bebas di C atau di D. Nah, kalau di sini saya buatnya di folder D, jadi di sini saya buat nama foldernya itu Regita strip toko buku. Nah, kemudian kita buka GitHub, kemudian kita copy kode yang ada pada ini, kode HTTPS ini kita copy, kemudian kita masuk ke Visual Studio Code, kita pilih ini terminal, lalu kita ketikkan git clone, lalu kita masukkan link yang kita copy tadi dari GitHub, lalu kita tambahkan titik atau dot. Nah, jadi penggunaan dot ini bertujuan agar ketika di cloning, kita cukup mengambil isi dari repository tanpa harus membuat folder baru. Kalau enggak, maka akan ada folder baru di dalam folder yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, kalau sudah berhasil, dia akan ada tanda seperti ini. Kemudian kita jalankan npm install, karena project yang masuk ke remote repo ini merupakan project tanpa folder node modules. Jadi kita perlu membuat ulang semua package yang ada di dalam foldernya. Nah, ini tadi saya salah, harusnya saya buatnya di terminal command prompt. Nah, jadi di sini udah saya jalankan, yaitu npm install, dia akan membuat package-package yang dibutuhkan. Jika sudah selesai menginstal, lalu kita jalankan yang namanya itu npm run dev. Nah, lalu kita lihat apakah project-nya kita sudah dapat diakses di browser. Kita lihat. Nah, jadi di sini untuk project kita sudah berhasil diakses dan penerapan git clone kita juga sudah berhasil dilakukan. Nah, setelah itu kita lanjut ke penggunaan use effect. Jadi, jika di use state, hook di React-nya itu digunakan untuk menyimpan data state dalam sebuah komponen. Kalau di use effect ini, hook yang digunakan untuk menjalankan kode setelah komponennya itu selesai di-render. Nah, use effect itu biasanya digunakan untuk menjalankan sesuatu setelah komponen muncul. Kemudian membutuhkan respon terhadap perubahan props atau state. Kemudian efek hanya boleh dijalankan satu kali dan efek harus dibersihkan saat komponennya hilang. Karena jika suatu kode diletakkan tanpa use effect, maka ia akan terus dijalankan setiap komponennya di-render. Nah, pada soal kan diminta untuk menambahkan sebuah quotes. Nah, jadi di sini saya membuat file baru pada components, namanya itu quotes. Nah, kemudian saya memasukkan link API yang ada disediakan pada Classroom. Kemudian saya juga menggunakan yaitu Axios. Seperti ini, kemudian kita gunakan use effect-nya, fungsi use effect get quote-nya. Kemudian saya membuat kode
Programnya seperti ini. Setelah itu, kita lihat. Nah, setelah itu kita bisa lihat pada programnya ini, pada webnya. Pada webnya ini, nah di sini sudah masuk dia quote-nya. Jadi setiap kali quote-nya itu di-refresh atau di-render ulang, maka quotes-nya itu akan berganti-ganti seperti itu. Misalnya coba kita refresh. Atau misalnya, nah di sini tadi quote-nya berganti, kemudian atau kita juga bisa pencet button muat ulang quote ini. Nah, maka quotes-nya ini akan berganti-ganti, akan terrender ulang seperti itu. Nah, selanjutnya itu ada yang namanya dynamic root. Jadi, dynamic root ini adalah root yang memungkinkan URL untuk menerima nilai dinamis yang bisa berubah. Biasanya itu digunakan untuk halaman detail. Nah, di sini saya membuat sebuah folder baru dengan nama data, yang isinya itu ada data buku dan juga data penulis. Jadi di sini saya membuat menu untuk detailnya itu namanya detail buku dan juga penulis, profil penulis detail seperti itu. Nah, jadi kita buat datanya, kemudian pada page, pertama kita ke FCSX dulu. Maaf, maksud saya ini kita pertama di page, kita buat halaman buku detailnya. Jadi di sini menggunakan import use params. Import use param seperti ini. Kemudian kita juga menggunakan use effect. Habis itu nanti kita mencari data bukunya itu berdasarkan ID-nya yang sudah kita buat pada data tadi. Nah, seperti itu. Kemudian untuk penulis detailnya juga sama. Kita buat seperti yang detail buku tadi. Kemudian di sini juga menggunakan import use params. Dan juga kita import di sini data penulisnya dari folder data. Nah, selanjutnya itu kita menggunakan link seperti ini, yang nantinya itu akan merujuk ke halaman detailnya. Seperti itu. Misalnya ini kita ganti aja jadi 1. Nah, kemudian pada app.jsx-nya juga kita buat untuk root-nya itu seperti ini. Nah, jadi nantinya ketika kita ingin melihat detail bukunya, kita bisa mencari dengan berdasarkan ID yang tadi kita buat pada data buku seperti ini. Misalnya ini ada ID 1, nanti akan menampilkan buku ini, kemudian ada ID 2 akan menampilkan buku ini, seperti itu. Begitu juga untuk yang penulis juga menggunakan ID. Nah, kemudian jangan lupa kita import juga.
Untuk ID-nya saya buat sama aja, yaitu 1 dan 2. Nah, misalnya langsung aja kita lihat untuk detail bukunya. Nah, ini kita cari berdasarkan root-nya tadi, yaitu detail buku / ID-nya yaitu 1, maka inilah detail dari bukunya. Kemudian, kalau kita buat 2, nah, maka inilah halaman detail buku yang akan muncul, seperti itu. Kemudian untuk profil penulis juga sama. Nah, untuk penulis 1, itu ini, pakai ID juga. Ini dia profil penulisnya. Kemudian kalau kita buat ID-nya 2, maka dia akan muncul sesuai profil penulis yang ada pada data penulis detail tadi, seperti itu. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk laporan pertemuan 11 ini. Mohon maaf jika masih ada kekurangan atau kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.